Ya, perjalanan ini kami mulai ya dari perjalanan menuju ke Bandara Syekh Abdurrauf Aceh Singkil. Nah, dari sini kami menuju ke Kuala Namu. Nggak kayak bandara ya. Pesawat sudah landing dan kali ini penumpangnya menjemput penumpang keluarga 4 orang. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dan ini kami mulai menaiki pesawat Susi Air ya. Ini merupakan pesawat perintis yang akan membawa kami dari Singkil menuju ke Kuala Namu, Medan. Ya, alhamdulillah kami menaiki pesawat capung ini dengan sungguh sangat nyaman ya. Meskipun penumpangnya hanya berempat, tapi insya Allah ini akan menjadi awal ya. Mudah-mudahan Aceh Singkil senantiasa full seat ya penumpangnya. Alhamdulillah kami sudah take off ya, sambil kami menikmati ya pemandangan di seputaran Aceh Singkil. Ya, beberapa saat kemudian ya kami telah sampai di atas dataran tinggi Karo ya, Brastagi. Di sebelah kiri nampak ada Gunung Sibayak. Ya, alhamdulillah kami telah sampai di Bandara Kuala Namu International Airport dan sebentar lagi pesawat akan landing. Dan perjalanan menggunakan pesawat capung ini ya sangat nyaman, sangat nikmat ya. Tidak usah takut. Ya insya Allah meskipun pesawatnya kecil tapi rasanya sungguh sangat luar biasa. Insya Allah ke depan dari Singkil juga akan ada pesawat-pesawat lainnya yang lebih besar. Ya, selanjutnya kami akan check-in ya dan drop bagasi menuju ke Kuala Lumpur. Nah, ini proses masuk ya kita ke dalam penerbangan internasional. Sambil kita melakukan ya menunggu ya di ruang tunggu, dan di ruang tunggu juga tersedia tempat kusuk yang sangat nyaman, dan insya Allah ini merupakan bagian daripada persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, karena kita dibutuhkan tubuh yang fit ya. Mungkin kalau ada pegal-pegal atau capek-capek dalam perjalanan, insya Allah di kusuk ini akan menjadi lebih segar dan fit kembali. Selanjutnya persiapan ya kita menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan insya Allah sebentar lagi akan terbang menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Dan kali ini perjalanan kami lanjutkan menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah tepat pukul 13 ya 30 ya kami telah sampai di
Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi sambil menunggu perjalanan berikutnya, coba kami mencicipi ya. Ada nasi bukhari dan ini Mie rebus. mie rebus. Ya, memang mie rebus makcik katanya. Dan insya Allah nanti sekitar jam 8 kita akan lanjut lagi menuju ke Doha. Dari Medan Kuala Namu, estimasi tadi perjalanan sekitar 50-an menit ya, nggak sampai 1 jam. Tetapi alhamdulillah ya, karena ini memang pertama sekali menginjakkan di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia, masih ada sedikit ya kecanggungan ya dibandingkan ketika di bandara-bandara di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan coba check in ya kembali di pesawat Qatar Airways menuju ke Doha atau negara Qatar. 19.00 waktu Kuala Lumpur, Malaysia. Kita masih berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Insya Allah sebentar lagi kita akan menuju kota Riyadh ya, di Bandara Doha. Malam ini insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke negara Qatar ya, tepatnya di terminal Doha. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan nanti perjalanan menuju ke kota Riyadh. Pada kali ini kita menggunakan maskapai Qatar Airways yang pelayanannya luar biasa. Kita dikasih juga apa ya, ada selimut, baru ya banyak fasilitas lain, dikasih bantal juga ya, dan kelengkapan lainnya. Insyaallah perjalanan kita kurang lebih sekitar 6 hingga 7 jam. Ya, alhamdulillah selama kurang lebih sekitar 7 jam lebih ya di dalam perjalanan dari Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Doha ya. Alhamdulillah ini kita telah sampai di negara Qatar ya, di Bandara Doha untuk transit menuju ke kota Riyadh. Tepat sekitar pukul 22.50 waktu Qatar ya, tapi kita transit sebentar ya di negara Qatar ya, tepatnya di Bandara Doha. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Riyadh. Turun dulu. Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan menuju ke kota Riyadh ya. Saat ini masih di Doha atau di negara Qatar. Dan selanjutnya kita dari kota Riyadh menuju ke kota Mekah menggunakan bus ya. Di sini sudah kita bisa melihat ya berbagai macam pemandangan di kota ya Arab ya. Ada pohon kurma dan ya perbukitan yang sangat tandus ya menurut pandangan kita.
Dan sesampai di rest area, kita memesan kopi senilai 5 rial atau 5 rial atau setara dengan ya kurang lebih sekitar 22.500-an gitulah kurang lebihnya. Dan alhamdulillah kita juga telah sampai di Masjid Ji'ronah ya. Di masjid ini kita bisa belajar ya bagaimana kisah ya perang Hunain, tepatnya pada masa pembagian rampasan perang. Sarapan ini sudah tersedia. Silahkan sarapan di tempat semula. Di sebagian hotel di Mekah itu juga disediakan tempat kita menyuci, jadi nggak perlu khawatir ya, namun harus dipastikan dulu apakah tersedia mesin cuci atau tidak. Dan juga tersedia tempat untuk ya, menjemur. Kita yang haji itu sekitar 40 hari, tapi di sini di apartemen disediain mesin cuci. Mungkin dia area lapanya luas ini haram ini, lingkarannya itu. Salah masuk dikit udah mutar kita. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Safa. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Ya, dan di hari berikutnya ya, kami coba untuk upgrade ya penginapan yang tepatnya di depan pelataran Masjidil Haram ini. Ya, tujuannya apa? Supaya kami untuk mudah bolak-balik melakukan tawaf sunnah maupun umroh berkali-kali. Dan di pelataran Masjidil Haram itu sangat banyak sekali orang jual makanan burung merpati ya, sangat banyak. Ya, ini bisa menjadi suatu hiburan ya untuk menyelingi waktu ibadah. Dan tak perlu khawatir ya jika kelaparan misalkan di Masjidil Haram, di Tower Zam-Zam itu di dalamnya banyak orang yang menjual berbagai macam makanan. Kita berada di rooftop untuk melakukan ya, iftar ya, berbuka puasa ya. Kita bisa makan-makan juga di sini. Dan ini tempatnya memang di rooftop ya, di depan tower Zam-Zam. Ini letaknya di posisi paling atas di sebelum Masjidil Haram.
Ya, kita menikmati juga menu masakan khas dari Arab Saudi. Kebab. Ya, ada kebab dan ada nasi, ya, biryani. Oke, semoga siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Allah mudahkan dengan mudah hadir ke Baitullah dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dengan fasilitas terbaik, dan bersama orang-orang terbaik. Ya, Alhamdulillah, selama di Mekah kami memiliki kesempatan juga untuk city tour di seputaran kota Mekah. Alhamdulillah, menambah keberkahan dalam menjalani ibadah. Ya, ada beberapa tempat yang coba kami kunjungi, yaitu Jabal Nur, Jabal Rahmah, dan ya Museum Gua Hira. Insya Allah di tayangan berikutnya akan kita ulas satu persatu. Di kali ini kita melakukan city tour ya bersama dengan teman-teman yang lain yang ada di Mekah. Ya, tepat di belakang kami itu adalah Jabal Sur. Ya, Jabal Sur ini di atas sana ada gua sering dimention dalam syirah-syirah ya, di mana baginda Nabi bersembunyi di dalam gua. Ini fakultas dakwah juga ada, fakultas hadis dan juga fakultas syariat. Ada 3 fakultas ternama di sini yang banyak diminati oleh pelajar termasuk juga pelajar dari Indonesia. Sekarang maju. Tangan. Alhamdulillah, kami hari ini berada di Padang Arafah, tepatnya di dekat Jabal Rahmah ya. Insya Allah siapapun yang berhaji pada tahun ini, Allah berikan predikat haji yang mabrur, insya Allah. Ini ya, saya sedang berada di wilayah Padang Arafah, dan di sini insya Allah seluruh jamaah haji akan berwukuf di Arafah. Dan insya Allah di sini kita akan dirikan tenda-tenda, dan sebentar lagi di sini akan dirikan beberapa tenda selama berwukuf di Arafah. Para grup Gerakan Cinta Sehat, yuk, mari sama-sama yuk, tahun depan kuat-kuatkan kita mendirikan tenda di Padang Arafah. Semoga Allah berikan kemudahan dengan cara-cara terbaik dari Allah, dengan fasilitas terbaik, di waktu terbaik, dan bersama orang-orang terbaik pula. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Ya, disinilah nantinya ya, tepat di bangunan yang nampak di depan sana, kita akan melakukan melempar jamrah ya, baik itu ula, wusta, aqobah ya, pada puncak haji nanti. Ya, di sekitar itu juga ada tenda-tenda ya di Mina, tempat para jamaah haji reguler bermaktab atau bermalam di sana. Dan untuk yang pertama sekali nanti kita akan melempar jumrah adalah jumrah Aqobah ya, di tanggal ya 10 nantinya. Semoga kita diberikan kemudahan ya dalam melakukan seluruh aktivitas puncak ibadah haji. Ya, selanjutnya juga kita akan belajar sirah ya di Museum Gua Hira ini. Semoga dengan tontonan video ini akan menambah serta mudah kita dalam mempelajari sirah Nabawi. أواخر شهر رمضان قبل الهجرة ب13 سنة ومحمد صلى الله عليه وسلم على قمة الجبل في تأمل في هذا الكون الصامت الناطق بلا إله إلا الله
ولما غربت شمس ذلك اليوم أشرقت أعظم ليلة في الدنيا. في تلك الليلة ومحمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجأة شعر بحركة، التفت فرأى ما لم يره قط، رأى من يسد عليه باب الغار. نهض فزعا، وفجأة فتح الملك جبريل عليه السلام ذراعيه ليطبقه بهما ويضمه بقوة ثم يتركه ويقول اقرأ. وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فيجيب ما أنا بقارئ، فيأخذه مرة أخرى فيضمه بقوة ثم يتركه. اقرأ، يجيب ما أنا بقارئ، فيضمه بقوة ثم يتركه ليقرأ عليه أحرفا من نور. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نقشت الكلمات في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. Asal Indonesia yang rindu dengan masakan khas Indonesia bisa menuju ke sudut-sudut tertentu ya, khususnya kalau di wilayah Aziziyah ada di daerah ini ya, banyak menunya, ada bakso, ada gorengan, juga ya, makanan-makanan khas tradisional di Indonesia ya. Silahkan ini jika ada yang rindu dengan masakan khas dari Indonesia. Ada klepon, ada telur asin, bubur juga ada bubur kacang hijau, bakso, dan masih banyak lagi, ada kerupuk nih ya, ada sambal teri, kentang, dan masih banyak lagi yang lain. Ya silahkan ya, bisa berbelanja, dan mungkin bagi yang selama ini mungkin masih tidak nyaman dengan rasa atau masakan daerah sini, bisa nih dicoba ke wilayah Aziziyah ini, atau mencari di sudut-sudut ya daerah maktab atau penginapan. Banyak juga, ada nasi uri, ada lontong, ada kerupuk. Oh ini lontong Ini ada dapat apa ini? Ini Apa ada dapat? bakwan, bakso. Ya, ada risol juga katanya. Ada yang udah lama tak makan risol. Ya, semoga mengobati rindu kangen di tanah air. Tentu tidak mengurangi ya rasa selama menjalankan ibadah haji nantinya. Jamaah Haji Indonesia, jangan khawatir ya, di Mekah tetap ada menu khas Nusantara. Jadi ya, bagi yang rindu akan masakan Nusantara, jangan khawatir, di musim haji banyak orang yang menjual ya, banyak, bukan hanya bakso, ada bakwan, ada klepon, dan tentu masakan-masakan khas lainnya, rasa Indonesia atau rasa Nusantara. Pun terik matahari ya, suhu mencapai 40-an derajat Celcius, namun lantainya masih tetap dingin dan lantainya itu sangat sejuk, tidak ada rasa panasan sedikit pun. Inilah salah satu keajaiban yang ada di Baitullah, dan ini sebagian sedang menuju persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya, berikut ini merupakan suasana berada di dalam
Masjidil Haram dalam persiapan 1 jam sebelum sholat fardu dimulai. Dan tepatnya di dekat ya pintu gerbang masuk ya di WC 3 ini. Ini sangat banyak ya burung-burung merpati yang sepertinya jinak, tapi ternyata ditangkap juga tidak mudah ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk hadir ke Baitullah ini. 5:21. Alhamdulillah, assalamualaikum. Alhamdulillah kami sudah sampai di penginapan. Jazakallah khair atas bantuannya, atas nasihatnya. Dan alhamdulillah ini merupakan hotel yang recommended ya di depan pelataran Masjidil Haram yang kami pesan melalui Traveloka. Ya, sama juga seperti hotel lainnya di Indonesia, di hotel depan pelataran Masjidil Haram itu juga tersedia fasilitas yang sangat luar biasa. Kita bisa membuat kopi sesuai dengan selera kita, ya bisa campur dengan ya ada sanger, ada ya chai, serta ada espresso. Kita selalu niatkan setiap ke Masjidil Haram, ya siapapun sahabat semuanya untuk niat mencari penginapan, dapatkan penginapan terbaik khususnya di depan pelataran. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk melakukan ibadah dan berkali-kali ke depan Ka'bah. Assalamualaikum. Memantau kondisi di depan Ka'bah setiap waktu dari kamar. Ya, diminum oleh orang-orang yang baru selesai melaksanakan sholat subuh. Nggak peduli apakah dia orang berada maupun tidak berada. Tapi yang jelas insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir deras untuk siapapun yang memberikan hadiah, memberikan sedekah subuh ya. Insya Allah ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya supaya apa? Kita tergerak hati kita untuk ya senantiasa banyak berbagi ya kepada siapapun insya Allah, apalagi di Masjidil Haram ini. Dan nggak usah khawatir pesan penginapan ya melalui Traveloka. Dan di hotel ini juga di bawahnya ada masjid ya yang langsung terhubung ke Masjidil Haram. Nah di sini juga mudah untuk kita mungkin iktikaf ya. Tempatnya juga sangat nyaman dan kita juga bisa langsung memandang ke pelataran di Masjidil Haram. Kita mau tilawah juga sangat nyaman ya. Jadi dia kita bisa langsung juga melihat bagaimana kondisi di luar di pelataran Masjidil Haram tersebut.
Alhamdulillah, kita baru selesai melaksanakan sholat subuh ya. Kali ini sholat subuhnya spesial ya, kita ke depan Ka'bah ya, insya Allah, karena kita ya semua siapapun yang ingin melakukan ibadah haji ataupun umroh selalu berdoa yang terbaik, dapat penginapan juga yang dekat ya, seperti di pelataran ya, supaya apa? Supaya kita niatnya adalah untuk dekat dan mudah melaksanakan ibadah. Ya, ini juga ada saudara-saudara kita yang murni melakukan backpacker, yaitu tidur di depan pelataran Masjidil Haram. أشهد أن محمد رسول Bagi yang mau tawaf ya, meskipun di siang hari, insya Allah terasa dingin dan sejuk ya. Memang perkiraan kita ketika kita melihat tayangan di televisi ataupun di tayangan media-media lainnya itu terasa sangat panas. Tapi ternyata ketika kita akan tawaf meskipun di siang hari terasa sangat dingin, bahkan lantainya juga sangat sejuk kita rasakan. Usah takut, usah ragu, meskipun di siang hari
wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ya, bagi sahabat semua yang ingin makan siang mungkin ya di seputaran pelataran Masjidil Haram ya, kita pesan nasi biryani ini ya cukup kari kambing cukup satu saja, itu bisa untuk berlima kalau versi kita ya, bisa berlima atau berempat, karena ini kalau kita satu orang satu ini memang nggak sanggup kita menghabiskan, jadi memang satu porsi ini memang luar biasa jumbo. Kalau versi kita adalah bisa dibagi untuk 5 orang ya, mudah-mudahan semua rindu akan ke Baitullah dan Allah mudahkan untuk pergi haji ataupun umrah ke Baitullah dengan cara-cara terbaik, bersama orang terbaik di waktu terbaik dengan fasilitas terbaik pula. Ya, coba kita ya sedikit ya mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Kenapa? Ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menikmati ya, dengan cara mengungkapkan syukur, berterima kasih ya, insya Allah Allah pasti akan menambah nikmat untuk kita semuanya. Dan tentu memang ya ketika kita ingin pergi haji ataupun umroh ya, LOP kan semua yang terbaik. Kita selalu berpikir yang positif, selalu jaga energi bahagia ya, kita insya Allah apapun yang kita pikirkan insya Allah itu akan Allah ijabah ya. Nah, di sini juga kita bisa memantau ya, sepertinya jamaah haji reguler ya sudah mulai ya berdatangan ke Masjidil Haram dalam melaksanakan umrah wajibnya, dan ya mereka rata-rata satu rombongan itu sampai ada yang katanya sampai 300 gitu. Makanya sekali masuk itu sangat luar biasa, terjadi crowded yang sangat luar biasa. Berbeda dengan yang mereka melakukan secara mandiri-mandiri. Mereka ya mungkin datang berdua, berempat, mungkin berlima atau ya bersepuluh. Jadi tidak sampai ada crowded yang sangat luar biasa. Makanya memang ya lebih disarankan ketika kita mau tawaf maupun sa'i ya jangan terlalu rame-rame, ya cukup beberapa orang saja secara bergantian. Alhamdulillah selama di Masjidil Haram kami berkesempatan untuk menyalurkan sedikit rezeki yang dititipin oleh rekan-rekan dari Indonesia. Semoga apa yang telah diinfakkan, sedekahkan menjadi amal kebaikan yang Allah ganti dengan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami di sini sebagai ya menjembatani saudara-saudara untuk melakukan amal solih di Masjidil Haram dengan membagi nasi biryani. Ya, di Kota Mekah juga kita bisa melakukan perjalanan seputar Kota Mekah dengan menggunakan bus Mekah ya, atau di Indonesia mungkin ada istilahnya busway. Bus ini ya secara cuma-cuma ya, tanpa ada tarif. Kita juga bisa dari satu wilayah ke wilayah lain menggunakan bus Mekah ini secara cuma-cuma atau secara ya gratis, walaupun memang kita harus memahami peta jalur bus Kota Mekah ini. Insya Allah ini juga akan mengantarkan menuju mikot ya untuk melakukan ibadah umroh. Tempat mikot yang bisa dilalui ya, melalui jalur bus ini adalah
salah satunya Masjid Aisyah. Ya, dari sana kita bisa mengambil mikot untuk melakukan ibadah umroh ya, bisa umroh setiap hari. Labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kakek ini sungguh sangat luar biasa ya melakukan tawaf meskipun di usia yang sangat sudah sepuh, tapi sangat semangat luar biasa melakukan tawaf di Ka'bah. حي على الصلاة حي Di pekan berikutnya kami coba untuk melakukan sholat Jumat ya di Masjidil Haram, tapi tepatnya di gedung yang baru selesai beberapa tahun yang lalu, dan memang ini sangat luas, sangat luar biasa, dan ya semua ornamen maupun bangunannya ini terlihat sangat mewah dan sangat baru ya, seperti memang baru selesai dalam proses pembangunan. Memang ketika kita melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, ya coba-coba kita lalai sedikit, telat sedikit kita berangkatnya, ya maka kita pasti akan dialihkan menuju ke gedung-gedung yang lebih luas atau gedung yang masih kosong. Maka ketika kita mau melakukan ya ibadah ya di sini, maka datangnya harus ya beberapa jam sebelum azan dikumandangkan. Kalau 1 jam saja menjelang azan dikumandangkan, pasti ya syukur-syukur kita masih di dalam. Kadang kita harus sholat di pelataran masjid. Kali ini kami mencoba mencicipi sebuah menu masakan di sudut kota Mekah ya. Ini merupakan tempat ya kalau di Indonesia seperti kaki lima ya, gede-gede yang di kaki lima, tapi rasanya masya Allah luar biasa nikmat. Ada kopi ya, ada ya, snack ya, mungkin kalau tempat kita mungkin apa namanya nih ya, risol ya, samosa, ada juga ubi ya, ubi rambat ya, tapi insya Allah rasanya sangat nikmat dan rasanya itu ya seperti Indo banget, meskipun ya yang masak adalah saudara-saudara kita dari Bangladesh. Dan beginilah efeknya kalau kita telat kembali ke Masjidil Haram, ya pintunya sudah ditutup sementara karena akan melaksanakan sholat fardu, dan akhirnya kita ya ikut sholat fardu di halaman seperti ini. Ya memang ya menarik sih, tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa banget. Kita juga bisa merasakan bagaimana mereka-mereka yang jauh penginapannya dari Masjidil Haram dan datangnya itu ya agak telat, bahkan ketika azan ya pasti seperti ini datangnya.
ada satu ya, katanya ada lift yang viral ya. Tapi sebenarnya di belakang sana ada hotel ataupun Di sana nih. tempat penginapan. Nggak ada ya? Liftnya nggak ada. Ya, di samping saya ini adalah jamaah asal Medan ya, namanya Pak Abdul Hadi. Ya, Pak Abdul Hadi ini pernah bercerita dulu pernah berusaha main kayu katanya di daerah Siatas, dan itu di masa-masa tahun 90-an. Dan alhamdulillah beliau cerita masih ingat persis ya, bagaimana itu sebelumnya ada Kota Ribo, Aceh Singkil, ya dulu masih Aceh Selatan. Tapi ini salah satu yang sangat luar biasa. Beliau meskipun di usia yang sudah sangat tua, tapi masih sangat bersemangat untuk menjalankan ibadah haji. Meskipun ini beliau belum pengalaman dalam menjalankan ibadah haji maupun umroh, bahkan belum melakukan umroh sebelumnya. Tapi bismillah, langsung menunaikan panggilan haji ke Baitullah. Dan salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa itu ya ketika kita ya bisa melakukan ibadah di depan Ka'bah ya, salah satunya ya melakukan tilawah ya tepat di depan Ka'bah ya. Alhamdulillah ini tempatnya juga sedang sangat lenggang ya, karena memang di siang hari ini menjadi tempat yang sangat favorit sebenarnya bagi yang kita masih muda ya, karena katanya kalau siang ini panas, tapi sebenarnya kita merasakan sendiri tidak panas lah, meskipun ya ukuran suhu sampai 50 derajat Celcius. Tapi insya Allah terasa sejuk, terasa nyaman, dan lantainya pun sangat terasa dingin sekali. La ilaha illallah al-maliku hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Dan di Tower Jam-Jam itu ada masjid ya, tempat khusus sholat yang juga terhubung langsung ke Masjidil Haram, yaitu tepatnya di lantai 9 dan 10 ya, hanya pemisahan antara untuk jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Nah, ini tempat untuk meletakkan slot kita, jadi sebenarnya lebih rapi, lebih safety gitu kan. Kemudian ya kita bisa langsung masuk. Nah, ini pintu ini memang dibuka itu 1 jam sebelum azan dikumandangkan, dan akan ditutup ya kurang lebih sekitar 1 jam setelah dikumandangkan, khusus
di daerah ini ya, setelah 1 jam selesai sholat fardu, maka masjid ini akan ditutup. Nah, mungkin juga akan dibersihkan. Tempat ini juga sangat luas, tapi berbeda dengan masjid yang berada di hotel ya. Masjid di bawah hotel itu memang dia juga langsung terhubung ke Masjidil Haram, tapi tidak ada ditutup. Nah, berbeda dengan masjid yang ini bisa diakses oleh akses publik. Ya, kita juga bisa langsung melihat ke pemandangan pelataran Masjidil Haram. Di sini juga tersedia minuman secara cuma-cuma gratis ya. Boleh kita ngambil dan boleh kita This is for meletakkan. free. Ya, harusnya memang dari masjid ini kita bisa langsung ya, itu sudah nampak ya, 3 kubah ya yang berada di rooftop yang pernah kita ke sana juga, dan harusnya kita juga bisa melihat langsung Ka'bah, tapi karena ada bangunan ya baru itu gerbang ya, maka kita tidak bisa langsung melihat ke Ka'bah secara langsung dari masjid ini. أسأل الله جل وعلا أن يقبل حج الحجاج والمعتمرين وأن يردهم بأهليهم سالمين غانمين ويديم علينا في هذه البلاد أمننا واستقرارنا وعقيدتنا وقيادتنا ويصلح جميع أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. إخواني في الله، حديثنا هذا اليوم هو عن يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم العيد، والتروية وهو اليوم الثامن، والتاسع هو يوم عرفة، والعاشر هو يوم الحج، والحادي عشر هو يوم القرض يعني القرار في منى، ويوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر هو يوم النفر الآخر. وأيام التشريق هي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر، وسميت بأيام التشريق لأنها تشرب فيها اللحوم حيث لا يوجد ثلاجات ولا ما يحفظون فيها. Ya, di tanggal 8 ini seluruh jamaah haji sudah mulai bersiap untuk berwukuf ke Arafah. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, Masya Allah ya, itu kita juga melihat jamaah haji yang mereka itu berjalan kaki menuju ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf di esok harinya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan menuju ya di Padang Arafah, yaitu di Bukit Jabal Rahmah ya. Alhamdulillah, dalam perjalanan banyak sekali orang-orang baik ya yang membagi kopi, sedekah, ada chai, mana ya, ada yang bagi-bagi payung ya, bagi apa namanya, snack. Masya Allah, banyak sekali. Dan ternyata banyak sekali sudah jamaah haji ya, karena merupakan ini puncak daripada ibadah haji, yaitu berwukuf di Padang Arafah ini. Semoga ayah bunda bang kakak sekalian mudah ya dalam menghadirkan rasa dan makna ke Baitullah dan Padang Arafah ini. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya.
Mereka berbagi makanan itu bukan hanya 10-20 bungkus yang dibagi, tapi mereka membagikan kontainer demi kontainer. Dan ini bukan hanya satu kontainer, tapi sepertinya hampir setiap 100 meter ada kontainer yang standby untuk membagikan makanan kepada para jamaah haji. Menikmati suasana berwukuf ya di Padang Arafah yang sangat luar biasa ini ya, di bawah pohon, di bawah tenda yang sangat luar biasa ini. Masya Allah nih, berjumpa dari saudara-saudara dari berbagai belahan bumi ya, berkumpul menjadi satu di Padang Arafah. Dan tepatnya di belakang saya ini ya, atau tepatnya di depan saya, itu merupakan sebuah tempat yang sangat istimewa, yaitu berupa Jabal Rahmah. Beginilah suasana, ada yang memasang tenda, ada yang seperti orang camping ya. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita rasakan, getarannya sangat luar biasa ya, getaran Padang Arafah ini. Ya, berikut kondisi ya siang hari menjelang sholat zuhur ya. Ini tepat di dekat saya ini tempat kita ambil wudhu. Sekaligus airnya juga bisa langsung diminum. Airnya itu dingin meskipun cuacanya sampai 54 derajat Celcius. Ya, sebagian besar ya mereka ada yang menuju puncak Jabal Rahmah ya, tapi memang untuk menuju ke sana ya butuh effort yang sangat luar biasa karena cuacanya memang sangat terik ya, sampai ke 55 ya derajat Celcius. Makanya ya sebaiknya kita mencari tempat untuk berlindung, berteduh ya di bawah pohon. Biasa sekali kita juga bisa menuju arah sini kalau mau bisa menuju puncak Jabal Rahmah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah, yaitu tepatnya di hari wukuf ya, wukuf di Arafah. Hari ini kita berwukuf di Arafah yang sangat luar biasa. Ya, kita dirikan tenda yang sangat luar biasa ya, ada tenda-tenda memang tenda biru, bahkan ada yang di bawah pohon ya. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semuanya ya, bahwa di Padang Arafah inilah tempat ya bermulanya manusia. Dari mana asal manusia, kemudian untuk apa berada, dan kemana kita akan kembali. Di sini menjadi suatu pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Semoga siapapun yang menyaksikan tayang ini, Allah mudahkan untuk pergi ke Baitullah dan berwukuf di Arafah kapanpun mau, insya Allah. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Ya, berikut ini merupakan kondisi di mana seluruh jamaah haji yang akan berjalan kaki menuju ke Musdalifah bersiap-siap untuk jalan kaki dari segala macam penjuru menuju ke pedestrian, yaitu satu jalan yang akan menghubungkan menuju ke Musdalifah, dan di Musdalifah kita akan bermabit di sana tentunya. Musdalifah. Memperbanyak amal kebaikan kita, memperbanyak amal soleh kita, sehingga apa? Sehingga kita diberikan kemudahan. Setelah waktu sholat maghrib, seluruh jamaah sudah mulai meninggalkan Padang Arafah menuju ke Musdalifah. Di
istirahat sejenak ya dalam perjalanan menuju ke Musdalifah. Ya, kita dari perjalanan dari Padang Arafah menuju Musdalifah hingga Mina kita berjalan kaki. Insyaallah menjadi tambah energi yang sangat dahsyat. Pemandangan malam hari dari Arafah ke Musdalifah. Ya. Ya. Jalan kaki, alhamdulillah. Berkeringat, sehat. Ini di malam hari sudah lenggang, tadi maghrib puncak dari perpindahan jamaah haji. Kita rencanakan dengan bus, ternyata busnya zong. Kita ambil sunnah jalan kaki. Lihat nih semua air-airnya. Ya, ini pekerja baru. Cleaning service yang didatangkan dari Langkat. Ya. Juragan di Langkat, di sini jadi cleaning service. Gajinya 20 rial. 20 rial. Apa isinya, Pak? Allahu Akbar, isinya ternyata barang-barang milik jamaah berkhidmat. Masya Allah, orang khidmat dapat Allah ya. Allahu Akbar. Jadi memasak boleh. Ya. Ini kejadian langka di saat haji tahun 1445 Hijriah. Ya, alhamdulillah kita hampir mendekati Musdalifah. Insyaallah nanti dari Musdalifah kita terus berjalan kaki ke Mina. Persiapan melakukan jamaah lempar jumrah. Alhamdulillah kita telah sampai di lokasi yang mana kita nanti akan melakukan melempar jumrah. Ya, di pertama ini kita akan melempar jumrah Aqabah. Lakukan ya melempar jamaah awal ya sana, dan insyaallah akan dilanjutkan esok kembali. Ya, beginilah suasana kita bermabit di Mina ya, beralaskan bumi dan beratapkan langit. Insyaallah luar biasa ini. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Udah. Ya, di hari Tasyrik ini kita melakukan 3 tempat lempar jumrah, yaitu jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Hamlah diawali dengan lempar jumlah ya ula, berikutnya wusta, dan terakhir adalah Aqabah. Hamlah terlaksana semua titik ya. Kita melakukan melempar jumrah. Dan ya, setelah kita selesai melakukan jumrah, ya kita
kembali lagi menuju ke penginapan kita dan untuk melanjutkan di esok harinya di hari tasyrik. Ya, usai melakukan melempar jumroh, ya sambil menanti kendaraan, ternyata ada yang berbagi donat ya dari toko roti donut. Ya, semoga berkah, semoga berlimpah siapapun yang membagikannya. Alhamdulillah kita diberikan treatment oleh istri ya, karena ya cuaca yang luar biasa ya, supaya wajah tetap fit tentunya. Ini hanya opsional. Kami telah selesai melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji ya, dengan kita tutup melakukan lempar jumrah yang terakhir, dan selanjutnya kita akan melakukan tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan, dan selanjutnya kita akan menuju ke tanah air. Berkah selalu untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke Baitullah dalam melaksanakan haji maupun umroh kapanpun kita mau. Allahu Akbar. Udah apa-apa. Ya, perjalanan ini merupakan perjalanan yang kami lalui pulang dan pergi ya, atau pergi dan pulang dalam melaksanakan melempar jumrah. Ya, ini kita berjalan menuju ke titik lokasi penjemputan kendaraan, karena memang kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi ini ya, baik taksi sekalipun. Jadi memang kita harus berjalan kaki. Kendaraan utama kita selama ibadah haji memang kaki, maka kuat-kuatkanlah fisik, terutama kaki. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan tawaf wadah, di mana tawaf wadah ini merupakan bagian daripada wajib haji yang harus kita lakukan ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah ini, dan selesai sudahlah semua proses ibadah haji ya. Semoga siapapun yang berhaji di tahun ini Allah berikan derajat haji mabrur, makbul, dan maunah. Semoga yang belum berhaji Allah segera undang ke Baitullah melaksanakan ibadah haji maupun umroh dengan cara-cara terbaik, fasilitas terbaik, dan bersama orang-orang terbaik pula. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya. Coba untuk City Tour ya, menggunakan bus Makkah. Bus Makkah ini free ya, secara cuma-cuma bisa kita keliling kota Makkah menggunakan bus ini. The next station is Al Shokina 296. Ya, kali ini kita bersiap meninggalkan kota Mekah dengan terlebih dahulu kita melangsir seluruh barang-barang kita, koper dan lain-lain menuju titik kumpul bus. Ya, tepat di depan sana ada Gapura. Ya, Gapura. Ya, ini dia. Batas antara kota Mekah. Alhamdulillah kita sudah berada di luar kota. Daerah mana nih, Bang? Di sini. Udah makan Bang Rahmat banyak ya. Nampak kali orang lapar nih ya. Abi mau makan lah.
Ya mau makan lah memang. Ya, tepat sampai di kota Madinah, ya itu tanggal 19 Juni, ya itu juga bertepatan dengan ulang tahun ya ke-36 usia saya. Ya kita beli ya kue, ya makanan sekedarnya sebagai simbol untuk mensyukuri nikmat usia. Semoga sisa-sisa usia berikutnya bertambah berkah, apalagi ini merupakan tempat-tempat yang sangat spesial di waktu spesial, dan ya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa di hari milad ke-36 ini, tepatnya di kota Madinah. Dan selanjutnya kita menuju ke Masjid Nabawi ya untuk melaksanakan sholat di sana dan melakukan ziarah ke makam baginda Nabi dan para sahabat di sana. Dan ini merupakan persiapan kita menuju ke Raudhah. Dan syarat untuk masuk ke Raudhah ini adalah dengan menggunakan aplikasi Nusuk ya. Ini suasana setelah kita melakukan sholat dan kita melakukan ibadah di lokasi ini. Kita telah sampai di Madinah dan segera kita akan beranjak ke kota Riyadh. Ya, kita naik bus shuttle ya menuju pesawat yang akan membawa kami menuju ke negara Qatar, karena kita akan transit di negara Qatar dan dilanjutkan menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Mendarat sampai di Qatar ya, tepatnya di Bandara Doha. Insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah, pasangan jannah nih, Masya Allah. Oke, sampai, alhamdulillah. Nah, gitu ya jalannya. Jalanan masih butuh waktu sekitar 2 jam lagi, jadi kita akan terlebih dahulu. Perjalanan masih sekitar 2 jam, jadi kita masih persiapan dulu, persiapan bekal untuk sarapan. Alhamdulillah, ini kami telah sampai di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah tanpa ada suatu hambatan maupun persoalan apapun ya. Alhamdulillah perjalanan dengan lancar dan dilanjutkan kita persiapan untuk menuju ke imigrasi ya, dan kita akan sejenak istirahat di Kuala Lumpur sambil menunggu jadwal penerbangan berikutnya menuju ke tanah air. Sambil menanti kita menuju ke kota Malaysia ya. Di sana kita coba akan ya untuk istirahat sejenak ya, sambil melakukan ya rehat, penyesuaian cuaca, karena memang cuaca di Arab itu ya sangat luar biasa tinggi
bahkan sampai ya 50-an derajat Celcius. Sampai di Kuala Lumpur Malaysia cuaca sangat dingin, jadi ini butuh penyesuaian yang sangat luar biasa supaya nanti jangan terlalu terkejut ketika sampai di tanah air. Luar biasa, ada busnya itu dua lantai dan satu terbuka di atas. Yang penuh di atas, Mbak. Ya, sampai di Kuala Lumpur Malaysia, kita coba untuk ya menjelajah belahan bumi lainnya ya dengan menaiki kereta gantung. Ini sesuatu kesempatan yang sangat luar biasa sehingga kita berkesempatan mengunjungi belahan-belahan bumi lainnya di daerah Genting Highland Malaysia. Dan di sini di sarana transportasi umumnya seperti kita naik bus, kita harus booking terlebih dahulu, tidak bisa naik langsung begitu saja. Nah, di sini coba membeli es krim yang luar biasa ini, ya es krim Istanbul. Ya, ini coba berusaha menangkap ya. Ternyata memang tidak mudah, ya, tapi ternyata juga bisa. Nah, ini memang butuh kesabaran ya, butuh keuletan ya. Nah, kadang-kadang memang ini menjadi sesuatu yang luar biasa banget gitu. Akhirnya dapat. Ya, ini merupakan sudut kota Kuala Lumpur, Malaysia. Ada menara Twin Tower ya. Dan ini selanjutnya kita coba menggunakan kendaraan jalur terowongan ya, kereta api. Dan memang ya sesuatu yang luar biasa banget ya. Memang transportasi umumnya semuanya sudah sangat ya rapi dengan menggunakan teknologi yang luar biasa. Ini coba kita menuju ke stasiun Masjid Jami. Dan hampir semua menggunakan sarana transportasi umum karena memang hampir setiap 5 menit sekali ada kereta api yang melintas melalui daerah atau stasiun. Kita sampai di stasiun Jami. Selesai kita di stasiun ya, stasiun Masjid Jami. Kita sana. Dan kita akan keluar ya. Dan tentu ya saatnya kita akan kembali ke tanah air dan kita akan take off menggunakan Air Asia dari Kuala Lumpur Malaysia menuju ke Bandara Kuala Namu, Medan, Indonesia. Ya, alhamdulillah kita landing dengan sempurna di Bandara Kuala
Namu, Medan. Dan selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita take off ya dari Bandara Kuala Namu, Medan menuju ke Bandara Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil ya, tentu menggunakan pesawat perintis ya, pesawat capung Susi Air. Dan ini persiapan menuju landing di Bandara Singkil ya, di Singkil Utara. Dan ya alhamdulillah dengan sempurna kami mendarat di Bandara Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tepatnya di Kecamatan Singkil Utara, Singkil. Dan alhamdulillah berakhir sudah seluruh rangkaian kegiatan perjalanan haji, mulai dari Singkil, Bandara Singkil menuju Bandara Singkil ini kembali. Barakallahu fikum, berkah selalu untuk kita semuanya.